Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari mata kuliah ventilasi tambang, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang peralatan pengukuran aliran udara dan survei ventilasi dengan subbab pengukuran kuantitas aliran udara. Dan di sini kami terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri, Lady Triana, dengan NIM 2019 1090 1011, dan teman saya. Kemudian ada saya, Hafiz Pratama Iqbal Dayat, dengan NIM 2019 1090 1055. Saya Ilham Yahya dengan NIM 2019 1090 1026. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang peralatan pengukuran aliran udara dan suhu ventilasi dengan subbab pengukuran kuantitas aliran udara. Ventilasi tambang ini merupakan suatu proses pengendalian penggerakan udara atau aliran udara tambang, termasuk di dalamnya adalah jumlah mutu dan arah alirannya. Sistem ventilasi pada tambang bawah tanah memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan udara, baik pernafasan pekerja, menetralkan gas-gas beracun, mengurangi konsentrasi debu yang berada di dalam udara tambang, dan mengatur temperatur udara pada tambang itu sendiri. Pengendalian udara dalam lingkungan kerja sangat diperlukan untuk menjaga kualitas udara dalam memenuhi standar kualitas yang ditempatkan bagi keselamatan dan kesehatan pekerja, serta memenuhi syarat kondisi udara yang sesuai bagi proses produksi, lingkungan kerja, mesin, baik peralatan yang digunakan atau penyimpanan yang ada di dalam tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah atau underground mine ini sangat minim untuk pengontrolan sistem ventilasi sehingga peningkatan suhu udara penambang akan mengalami penurunan efisiensi jika temperatur udara di area produksi berada di atas ambang rata-rata yang diperbolehkan oleh Kapman, yaitu berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai pengukuran udara. Agar udara yang masuk ke dalam tambang, terutama tambang bawah tanah, dapat sesuai dengan kebutuhan udara yang dibutuhkan oleh para pekerja, maka dilakukan perhitungan jumlah pekerja yang bekerja di dalam tambang itu sendiri. Menghitung luas penumpang terowongan, menghitung kecepatan udara dari dalam tambang bawah tanah, serta kondisi suhu dan kelembapan udara yang ada di tambang tersebut. Untuk alat yang digunakan yakni ada anemometer yang berwarna hitam, digunakan sebagai alat pengukur kecepatan angin, serta alat untuk pengukur gas yang ada pada tambang bawah tanah yakni gas detektor tipe compact gas alert mic XT yang berwarna kuning. Pengukuran kuantitas kali ini kita di CV Tahiti Coal 03. Perhitungan yang pertama ada jumlah pekerja pada THC 03 CV. Tahiti Coal pekerja pada lorong manual pada THC 03 terdiri dari 10 cabang lorong yang sedang beroperasi. Setiap lorong ada 2 pekerja, yakni 2 pekerja bagian muatan batu bara, kalori, dan 1 orang pekerja. Yang kedua, penampang kerja bentuk. Penampang kerja pada font, kerja penambang lubang THC03 seperti bangunan datar trapesium dengan lebar bagian atap 2 meter. Lebar lantai 2,52 meter, tinggi rata-rata 1,8 meter. Maka luas penampang pada font terdapat adalah 4,08 meter persegi, sedangkan pada lubang utama
seperti bangunan datar persegi panjang dengan panjang 12 meter, lebar 4 meter, sehingga luas penampang jalur utama adalah 48 meter persegi. Perhitungan yang ketiga yakni jumlah produksi. Jumlah produksi per kelompok, dimisalkan P 4,08 meter persegi dikali 1,5 meter dikali 1,7 ton meter persegi, dan didapatkan hasil 10,4 ton per hari per kelompok. Dengan diperoleh angka produksi tersebut, maka jumlah produksi total dari 10 kelompok dapat dihitung JP sama dengan P kali 10. Didapatkan 10.404 ton per hari per kelompok. Dan X sama dengan 10, yakni dihasilkan 104 ton per hari. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan kuantitas udara di permukaan kerja. Yang selanjutnya ada perhitungan kuantitas udara di permukaan kerja. Menghitung udara yang dibutuhkan keseluruhan di dalam lorong manual dihitung dari jumlah pekerja yang berjumlah 10 tadi, ditambahkan dengan 2 pekerja di muat lori dan 1 pekerja di rehab penyangga. Maka kebutuhan udara pernafasan keseluruhan pekerja didapatkan hasil 138 meter persegi per menit. Perhitungan udara yang tersedia di jalur utama lubang dan font kerja dapat dihitung dengan anemometer dan dapat dilihat pada tabel perhitungan yang ada di samping. Diketahui bahwa 0,8 adalah swell faktor ketetapan, seperti tabel yang sudah ada di layar. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perhitungan jalur utama. Next. Di sini ada rata-rata kecepatan udara pada jalur utama, yaitu ada 1,57 tambah 1,18 ditambah 1,19 dibagi dengan 3, yaitu sama dengan 1,31 M per detik. Kuantitas dihitung berdasarkan hasil kali antara kecepatan aliran udara dengan luas penampang yang dilewati. Dengan rumus Q sama dengan V. Untuk Q sendiri ada kuantitas udara, untuk V ada kecepatan aliran udara, untuk A ada luas penampang jalan udara, sehingga didapatkan 48 meter kuadrat dikalikan 1,31 meter per detik dikalikan 0,8, didapatkan hasil 50,304 meter kubik per detik. Kemudian dijadikan menit menjadi 3018 meter kubik per menit. Next. Next. Baik, selanjutnya ada pada front kerja. Next. Di sini ada rata-rata kecepatan udara pada front kerja 0,33 ditambah 0,32 tambah 0,35 per 3. Ya, untuk hasilnya 0,33 meter per detik. Sehingga rumusnya sama dengan tadi, Q sama dengan A dikalikan dengan V, yaitu 4,08 meter kuadrat dikalikan 0,33 meter per detik dikalikan 0,8. Untuk hasilnya 1,07 meter kubik per detik, dijadikan menit menjadi 64,2 meter kubik per menit. Next. Baik, selanjutnya ada menghitung kuantitas pada satu front. Baik, di sini ada soal.
Baik, di sini ada soal yaitu jalur satu front kerja terdiri dari dua pekerja. Q-nya yaitu jumlah orang dikalikan 0,1 meter kubik per detik per orang, di mana jumlah orang yaitu ada 2 orang, kemudian dikalikan 0,1 meter kubik per detik per orang, dihasilkan yaitu 0,2 meter kubik per detik, diubah menjadi menit yaitu 12 meter kubik per menit. Next. Baik, di sini ada penentuan kuantitas udara tambang berdasarkan kandungan oksigen minimum, di mana kandungan oksigen minimum yaitu kurang lebih 19,5% yang diizinkan di udara tambang. Kuantitas udaranya ditentukan dengan persamaan Q kurangi B sama dengan C dikalikan Q. Keterangannya A sama dengan persen oksigen pada udara bebas, kemudian B ada konsumsi oksigen, kemudian C ada oksigen minimum dalam udara tambang, kemudian Q ada jumlah udara untuk satu orang pekerja dalam satuan meter kubik per detik. Sehingga udara yang dibutuhkan yaitu 209 dikalikan Q kurangi 4,7 dikalikan 10 pangkat min 5 meter kubik per detik. Hasilnya 0,195 Q diubah menjadi detik 3,3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik. Next. Baik, selanjutnya ada pengukuran kuantitas. Next. Di sini ada kuantitas udara yang dibutuhkan satu front kerja adalah mungkin sebelumnya tadi belum dibaca semua, mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Ya, ini pengukuran kuantitas. Next. Berdasarkan kandungan karbon dioksida maksimum yang diizinkan kuantitas udara ditentukan dengan persamaan Q D dikalikan Q kurangi E sama dengan F dikalikan Q. Untuk keterangannya, D ada presentasi karbon dioksida pada udara, kemudian E ada jumlah CO2 dari pernafasan, kemudian F ada persentase CO2 maksimum dalam udara tambang, kemudian ada Q yaitu jumlah udara untuk satu orang pekerja. Jadi udara yang dibutuhkan berdasarkan rumus yaitu 0,0003 Q dikurangi 4,7 dikalikan 10 pangkat min 5 meter kubik per detik, didapatkan hasil 0,005 Q diubah menjadi detik menjadi 0,01 meter kubik per detik. Next. Baik, di sini ada kesimpulan di mana ada kandungan O2 minimum yaitu 19,5%, kemudian ada kandungan CO2 maksimum yaitu 0,5%. Kuantitas udara yang dibutuhkan satu front kerja adalah 0,2 meter kubik per detik per orang atau 12 meter kubik per menit. Dan kuantitas udara di lorong utama adalah 50,304 meter kubik per detik atau 3018 meter kubik per menit. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ilham. Baik, terima kasih Kuliah atas waktunya. Bisa diputar lagi. Ventilasi tambang adalah suatu usaha atau kegiatan berupa
pengendalian terhadap pergerakan ataupun aliran udara yang masuk ke dalam area tambang bawah tanah. Secara garis besar, ventilasi udara memiliki 3 fungsi utama. Di antaranya yang pertama, menjaga kondisi udara yang berada di dalam tambang bawah tanah tetap aman dan efektif untuk lingkungan kerja. Yang kedua, memanajemen oksigen pada tambang bawah tanah dan menetralisir zat-zat berbahaya. Kemudian yang ketiga yaitu mengejarkan konsentrasi gas-gas beracun dan berbahaya di dalam lokasi tambang. Terdapat prinsip penting dalam ventilasi udara pada tambang bawah tanah. Seperti udara akan mengalir dari kondisi bertemperatur rendah menuju temperatur panas atau tinggi. Udara akan lebih banyak mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur pertahanan yang lebih besar. Dan hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan dalam ventilasi tambang ini. Selain hal yang saya sudah sebutkan sebelumnya, hal yang tidak boleh diabaikan adalah pengendalian kualitas udara. Mengingat udara segar normal yang dialirkan pada ventilasi tambang harus terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan gas-gas lainnya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.